Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deledy Septiani, NIM 483 dari kelas 4C. Di sini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan hukum waris dalam Islam yang di dalam buku yang ditulis oleh Ibu Tinu sebagai dosen pengampu hukum perdata 3 yaitu hukum waris di kelas 4C. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian waris dalam Islam. Waris dalam Islam itu merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seorang yang telah meninggal yang biasa dikenal dengan pewaris kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Lalu kompilasi hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris memiliki pengertian hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Lalu dalam surah Al-Baqarah pada ayat 180 itu dijelaskan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Pengertian dari waris itu sendiri adalah sebuah pernyataan keinginan tentang harta kekayaan milik pewaris setelah meninggal nanti, yang mana hal ini dilakukan sebelum terjadinya kematian. Lalu pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 12 ini, dalam surah An-Nisa tersebut menyatakan bahwa dalam hukum waris Islam itu memiliki kedudukan wasiat yang sangat penting sehingga harus didahulukan sebelum dilakukannya pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Nah, di sini dalam Quran surah An-Nisa memiliki pembagian pada ahli waris. Nah, jika pewarisnya itu adalah anak yang meninggal, itu maka bagian ayah itu 1/2 jika pewaris mempunyai anak. Nah, untuk ahli waris ayah itu 1/3 jika pewaris tidak mempunyai anak. Untuk ibu itu 1/6 jika pewaris mempunyai anak ataupun saudara. Untuk ibu yang memiliki 1/3 jika pewaris tidak memiliki anak atau saudara. Nah, pada surah An-Nisa ayat 12 ini jika pewarisnya seorang istri maka suami mendapatkan setengah jika tidak mempunyai anak. Suami mendapatkan 1/4 jika mempunyai anak. Nah, sedangkan jika pewarisnya adalah suami, istri itu mendapat 1/4 jika tidak mempunyai anak, dan juga jika istri dan juga 1/8 jika istri jika suami tersebut tidak mempunyai anak. Lalu selanjutnya ada asas-asas hukum waris dalam Islam. Yang pertama asas ijabri atau prinsip ijabri. Nah, secara etimologis mengandung arti paksaannya itu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dengan adanya kematian si pewaris. Secara otomatis hartanya itu beralih kepada ahli warisnya, yaitu keluarga dari pewaris tersebut. Lalu ada asas bilateral dalam kewajiban hukum Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki. Berlaku pula untuk kerabat garis ke samping, yaitu ayah dan juga ibu. Lalu asas individual, yaitu setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya. Yang selanjutnya asas keadilan berimbang, di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban hak antara yang diperoleh dengan keperluan dan juga kegunaan. Lalu adanya asas kewarisan semata akibat kematian, yang terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya suatu kematian dan juga harta seseorang tidak dapat beralih jika orang tersebut masih hidup. Jadi asas mewaris ini itu ada jika seseorang dalam keadaan meninggal dan hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Lalu kompilasi hukum Islam terdapat pada
bab 5 pasal 194 sampai dengan pasal 209. Nah, di mana pada pasal 149 sampai pasal 208 dalam hukum waris Islam atau kompilasi hukum Islam mengatur terkait dengan wasiat biasa, sedangkan pada pasal 209 lebih mengatur terkait wasiat khusus yang diberikan untuk orang tua angkat dan juga anak angkat. Nah, pasal 195 dalam hukum waris Islam kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk wasiat, yaitu secara lisan dan juga tertulis. Nah, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris. Kedua bentuk wasiat ini dianggap sah apabila disaksikan oleh setidaknya ada dua orang yang bertindak sebagai saksi. Lalu harta warisan itu dan juga sebab-sebab mendapatkan warisan. Nah, sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, alangkah baiknya terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris yang terdiri dari yang pertama itu adalah zakat atas harta peninggalan, lalu biaya pemeliharaan atau biaya pemakaman, lalu biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditur atau utang-utang yang dimiliki oleh pewaris dan juga wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Nah, perbedaan harta peninggalan dan harta warisan, di mana harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu harta benda maupun hak-haknya, sedangkan hak warisan yaitu harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan mewaris selama sakit hingga meninggal, biaya pemakaman, biaya pembayaran utang piutang, dan biaya pembayaran utang dan juga pemberian untuk kerabat atau wasiat. Nah, sebab-sebab mendapat warisan. Yang pertama karena adanya hubungan perkawinan, yaitu antara suami dan istri. Lalu karena adanya hubungan darah antara orang tua dan juga anak. Karena kemerdekaan waris. Lalu karena sesama beragama Islam. Sebab-sebab tidak mendapat warisan. Yang pertama, pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, karena adanya perbedaan agama. Dalam suatu hadis yang berbunyi, seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim, dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari 181. Pembagian Lalu selanjutnya ada pembagian kelompok ahli waris. Yang pertama, Zulfarid, yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti, yaitu ayah, ibu, janda, dan duda. Artinya untuk bagian ahli waris ini dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Lalu yang kedua ada Zulqarabat, di mana ahli waris yang mendapatkan bagian tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian ahli waris Zulfarid telah dikeluarkan. Kelompok ini berisi anak perempuan dan juga anak laki-laki dari pewaris. Lalu ada Zul Arham, di mana kerabat atau kerabat jauh atau orang yang menerima warisan jika kelompok Zulfarid dan juga Zulqarabat tidak ada. Nah, yang tergolong kelompok Zul Arham yaitu cucu anak laki-laki dan perempuan dari anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan, kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak dalam garis keturunan sekandung sebapak dan juga seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, anak saudara perempuan sekandung sebapak dan juga seibu, saudara perempuan bapak dan saudara perempuan kakek, saudara laki-laki seibu dan dengan sebapak dan saudara laki-laki seibu dengan kakek. Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu dan juga anak perempuan paman dan bibi dari pihak ibu. Lalu pembagian ahli waris dan juga besarnya. Anak perempuan hanya seorang akan mendapatkan setengah bagian bila dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila bersama dengan anak laki-laki maka anak laki-laki mendapatkan 2/1 dengan anak perempuan. Ayah mendapatkan 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, maka ayah mendapatkan 1/6.
ibu mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada, maka ibu mendapatkan 1/3 bagian. Ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Lalu ada pembagian ahli. Lalu duda mendapatkan setengah bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila meninggal anak, maka duda mendapatkan 1/4. Nah, yang dimaksud dengan duda ini ialah jika istrinya meninggal, maka dia disebut duda. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan dirinya memiliki saudara kandung seayah, maka ia mendapatkan 1/2 bagian. Bila mereka 2 orang atau lebih, maka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila mereka memiliki saudara laki-laki seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2/1 dengan saudara perempuan. Pembagian ahli. Lalu selanjutnya janda mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8. Yang dimaksud dengan janda di sini ialah seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, maka ia disebut janda. Nah, bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Cara menghitung warisan menurut Islam ini yang rumusnya itu yang pertama harta bawaan ditambah harta bagian harta bersama dikurang keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah atau biaya pemakaman, biaya pembayaran utang dan juga pemberian kepada kerabat atau wasiat. Lalu selanjutnya contoh pembagian harta warisan jika suami meninggal. Nah, contoh seorang meninggalkan warisan pada ayah dan ibu, istri dan 3 anaknya, 1 laki-laki dan 2 anak perempuan. Pembagiannya adalah ayah dan ibu mendapatkan 1/6 karena pewaris memiliki anak, sedangkan istri mendapatkan 1/8. Sisanya akan diberikan pada anak-anaknya. Dengan sistem pembagian, anak laki-laki mendapatkan 2 kali lebih besar daripada anak perempuan dengan perbandingan 2/1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.